tentang pembentukan atau perekrutan pengawas ad hoc dari Panwaslu Kecamatan atau biasa disebut Panwascam, pengawas kelurahan atau desa biasa disebut PKD, dan pengawas TPS atau biasa disebut PTPS, dan juga terkait permasalahan kelompok rentan diantaranya perempuan, lansia, dan juga orang sakit atau bisa juga disabilitas, ya, penyandang disabilitas. Nah, kita mulai dari pengawas ad hoc dulu. Nah, Bu, aku ke Ibu dulu ya. Oke. Di Tangsel itu untuk pemilu dan pilkada butuh berapa banyak nih pengawas ad hoc dari Panwascam sampai tingkat TPS? Ya, berdasarkan dari undang-undang juga keterbutuhannya kita berbeda ya dengan di sebelah di KPU. Kalau kita Panwascam hanya butuh 3 di setiap kecamatan. Sedangkan PKD di tingkat kelurahan kita butuh 1, hanya 1 orang per 1 kelurahan. Berbeda dengan KPU keterbutuhannya. Mereka di kecamatan 5, di kelurahannya 3 dengan kesekretariatan di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Nah, tapi kalau kita hanya butuh 3 di kecamatan dan 1 untuk di tingkat kelurahan. Dan TPS 1. Ya, ditambah lagi TPS kita 1. Kalau KPU 7 dia, 9 plus 2 sama 5. Jadi 9. Hansip lah. Berarti kalau untuk Panwascam PKD itu sesuai jumlah kecamatan sama kelurahannya ya? Dikali 3 sama kelurahan sejumlah kelurahan. Panwascam berarti 21. Ya, kalau kita PKD 54. Kalau TPS berarti sesuai jumlah TPS itu? Iya, sesuai jumlah TPS, dan itu kan keterbutuhannya beda antara pilkada dan pemilu kemarin ya. Tergantung pembentukan yang dilakukan oleh KPU. Berapa nih dia 500 ikut pemilu, pilkada 300 gitu. Beda. Banyakan pemilu ya, Bu? Iya, banyakan pemilu karena kan jumlah yang dicoblosnya itu lebih banyak dan jumlah dalam pemilih untuk di TPS lebih sedikit. Jadi menyebabkan lebih banyaknya TPS. Nah, syaratnya apa aja sih, Bu? Mungkin teman-teman yang belum pernah mau tahu syaratnya jadi Panwascam, PKD, PTPS itu apa aja? Ya, ini sambil sosialisasi juga kita ya bahwa untuk pemilu selanjutnya. Ya, untuk pemilu selanjutnya, dan saya berharap makin banyak orang yang mau mendaftar adalah pastinya warga negara Indonesia. Nah, karena kita di wilayah masing-masing tempat gitu kan ya, dia harus menunjukkan KTP berdomisili di Tangsel. Jadi KTP-nya harus KTP Tangsel kan ya. Lalu minimal pendidikannya adalah SMA dan umurnya sekarang itu sudah di angka 21 tahun. Ya, umur 21 tahun, mampu secara jasmani rohani itu bisa tidak memakai narkoba dan dibuktikan dengan tes narkoba, tapi itu kalau sudah terpilih. Alzheimer nggak masuk berarti? Alzheimer belum, nggak ada aturan khususnya. Nanti itu kayaknya dibahas ya. Nah, yang paling itu adalah tidak terlibat, tidak menjadi anggota partai politik minimal 5 tahun. Terus mampu ini dia harus bekerja dengan penuh waktu. Penuh waktu. ASN bisa nggak kira-kira ya? Bisa, tapi dia harus dapat izin dari atasan langsung. Nah, ini kan kasus-kasusnya berbeda. Kenapa ASN dianggap boleh? Karena beberapa daerah yang berpenduduknya sedikit gitu ya, itu harus melibatkan ASN. Sedangkan kalau kita kan biasanya jarang sih ASN mau. Jarang di Tangsel itu ASN mau. Tapi saya berharap banyak lagi nih, karena sebelumnya kan 25 tahun. Nah, sudah ada putusan MK-nya, akhirnya kita di angka 21 tahun. Minimal 21 tahun dan berKTP Tangsel. Itu syarat wajibnya. Nah, tadi terkait syarat-syarat itu kan ada mengundurkan diri dari partai politik minimal 5 tahun. Nah, di kemarin itu tahun 2024 banyak kasus ya, Bu, pencatutan partai politik. Tapi dirinya nggak merasa, saya nggak pernah ikut partai politik gitu. Iya. Nah, itu gimana bersikap Bawaslu kalau ada pendaftar yang seperti itu? Ini kita sebenarnya aturan ini sudah dari awal. Sudah tadi tahun 2010 saya ingat terlibat dalam pemilu pilkada ini dari tahun 2010. Memang tidak boleh penyelenggara terafiliasi oleh partai politik. Tapi
kemajuan teknologi ini yang mempermudah kita. Penggunaan sipol yang mempermudah kita mencari apakah seseorang ini pernah terlibat atau menjadi anggota partai politik. Dulu ketika mencari apakah si A ini terlibat partai politik susah membuktikannya. Pertama kita harus cari SK-nya, dokumentasinya, nanya orang, kadang-kadang sudah terpilih, tapi ternyata setelah terpilih baru ada masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, karena penggunaan teknologi ini yang mempermudah pekerjaan, ketika kita mencari nama seseorang terlibat partai politik, ini mempermudah kita. Nah, tapi timbul permasalahan baru bahwa orang yang merasa tidak pernah menjadi anggota partai politik tiba-tiba tercantum di salah satu partainya, entah partai yang besar, entah partai yang kecil, itu banyak. Nah, apa tindak lanjut kita? Kita melakukan klarifikasi terlebih dahulu, membuka ruang untuk mereka memberikan klarifikasi apakah memang terlibat partai politik atau tidak. Tetapi sekali lagi, aturan yang memang menjadi pakem dari Bawaslu adalah tidak boleh terlibat partai politik. Nah, penghapusan dari sipol yang kita coba lakukan tes itu tidak bisa dihapus oleh KPU begitu saja. Karena penginputan nama itu dilakukan oleh partai politik. Sedangkan yang menghapus juga tidak bisa di tingkatan kabupaten kota. Sistem ini diatur oleh tingkatan RI dan pusat. Jadi kalau saya melakukan klarifikasi dan si A ini beranggapan saya tidak pernah ikut partai politik, Bu. Nah, kita melakukan beberapa mekanisme klarifikasi, memberikan usulan untuk melakukan pembersihan ke KPU karena dia punya mekanisme penghapusannya. Nah, ditunggu. Tapi apa yang kita lakukan? Kita akan rapat pleno untuk menentukan apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak. Nah, balik lagi kita tidak bisa memilih yang bersangkutan untuk menjadi anggota partai politik, untuk menjadi Panwascam ataupun PKD. Ini yang menjadi harus penting untuk diperhatikan bahwa teman-teman harus melakukan pengecekan berkala setiap tahun. Kadang-kadang KTP yang digunakan itu untuk pinjaman, ya pinjol gitu kan, atau bahkan untuk kredit mobil, motor, ternyata ini yang disalahgunakan oleh beberapa pihak, tiba-tiba bisa masuk jadi anggota partai. Itu sih dari beberapa pengalaman ya. Matt, kita hitungin gitu. Kalau misalnya tadi kan harus KTP Tangsel ya. Tangsel kan banyak kampus nih ya, banyak mahasiswa. Iya. Berarti nggak bisa ya? Nggak bisa, itu beberapa kemarin terakhir kita ya, waktu Iya. pas rekrutmen ya. Ada yang saya sudah berdomisili sini, ya udah sampai 10 tahun, tapi KTP-nya masih di luar gitu dari Tangsel, nggak bisa karena memang wajib berKTP setempat. Tertib administrasi. Iya, tetap. Kayak Bang Mehmet. Udah KTP Tangsel belum? Udah dong. Kayaknya belum deh, Udah Mel. dong. Udah ya? Jangan gitu dong. Oke. Selain tadi Bu permasalahan KTP, domisili, terus partai politik, permasalahan apa lagi Bu di rekrutmen penyelenggara ad hoc ini? Saya menilai bahwa rekrutmen yang dilakukan Bawaslu RI di tahun terakhir ini di 2024 adalah yang terbaik rekrutmennya. Kenapa? Penggunaan sistem dan aturan-aturan menyeleksi kita sebagai seseorang yang ingin ikut bergabung adalah berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Kenapa begitu? Karena aturan penggunaan sistem gugur berdasarkan nilai CAT. Itu murni dari nilai CAT, dari keterpenuhan kebutuhan 2 kali lipat. Misal, di satu kecamatan yang ikut berpartisipasi ada 15 orang. Nah, keterbutuhan 2 kali kebutuhannya hanya di angka 6. Ya, 2 kali kebutuhan 6. Nah, itu nanti diseleksi. Ya, karena hanya yang mengikuti wawancara itu hanya 2 kali kebutuhan. Jadi dari 15 orang itu harus berkompetisi mengikuti CAT yang murni nilainya itu langsung ke Bawaslu RI, langsung ke sistem, turun ke kita itu sudah bentuk dokumen yang tersegel.
Nah, ini membuktikan bahwa orang-orang memiliki kesempatan yang sama seperti yang diusung di pemilu kali ini, inklusif kan, sama ya. Bahwa orang harus punya kemampuan tentang kepemiluan untuk ikut dan mampu jadi penyelenggara. Bukan berdasarkan titipan semata, tapi mereka harus ikut berkompetisi dalam hal ini. Dan saya berharap ini yang sebenarnya menyebabkan dari pemilu ke pilkada saya mengalami penurunan jumlah keterwakilan perempuan karena banyak yang gugur di tahapan pertama di CAT ini gitu. Jadi memang saran dari saya pertama adalah kita sebelum terjun ke medan perang harus baca tentang beberapa pengetahuan tentang kepemiluan. Itu secara umum kok, bukan yang detail banget secara teknis ya, bukan teknis banget, tapi secara umum tentang kepemilikan. Perbanyak literasi lah. Ya, perbanyak literasi ya. Kita mulai mengasah diri lah gitu. Di YouTube itu banyak loh Bu, kalau di zaman-zamannya perekrutan itu. Iya. Banyak tuh yang bahas Iya. soal-soal CAT, Panwascam gitu loh. Loh, banyak yang bahas dan itu juga ada beberapa buku yang mengeluarkan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar PPK dan Panwascam. Iya, PPK. Iya, itu buku-bukunya udah ada. Free-nya juga bisa diikutin kok di YouTube kan. Ada juga yang bikin kelas Bu. Bikin kelas ya. Nah, udah kayak CPNS. Udah kayak CPNS. Bener-bener harus belajar ya. Iya, bener-bener. Nggak asal nekat gitu. Iya, tapi ini kan jadinya orang berdasarkan kemampuan kualifikasinya. Kita kan juga belajar karena P3K. Oh iya, P3K belajar iya. kemarin ya. Bukannya nggak lulus juga kemarin? Pertama ya. Pertama nggak lulus kan? Nah, jadi harus belajar memang. Jadi ketika nanti pas sudah menjadi Panwascam atau PKD, kami tidak mengajarkan dari bawah. Tidak jajan dari dasar. Jangan sampai kami mengajarkan apa sih PKD, apa sih Panwascam gitu. Karena kan tahapan juga langsung jalan. Iya, udah running gitu. Langsung running. Inian apa? Pengawas PT. Coklit. Langsung running coklit ya. Langsung turun ke lapangan kan. Oke, di perekrutan ini Bu, ini kita sambil masuk ke ini ya, pembahasan tentang kelompok rentan perempuan, lansia, disabilitas. Tapi masih menyambung di perekrutan ini, bahwa tadi Ibu sempat menyinggung sedikit sih ya tentang keterwakilan perempuan. Nah, Bawaslu bagaimana Bu? Memperhatikan sekali nggak tentang keterwakilan perempuan di Pengawas ad hoc? Iya, ini yang menjadi concern saya sebenarnya. Saya ada 2 penelitian sebenarnya yang berfokus pada bukan hanya pada keterwakilan perempuan, tetapi kita masih punya langkah dan PR besar abis ini adalah kemampuan perempuannya. Kalau keterwakilannya sudah terpenuhi, saya sudah mendorong, mereka harus tetap bersaing dan mampu bersaing dengan yang ada di tempat, sedangkan laki-laki memiliki start lebih dulu. Orang-orang yang duduk di Panwascam dan PKD, rata-rata mereka sudah pernah ada pengalaman baik di PTPS, PKD, ataupun menjadi Panwascam untuk beberapa kali periode. Nah, perempuan ini sedikit nih jumlahnya kemarin, tapi mengalami kemajuan, mengalami peningkatan. Nah, turun di pilkada terakhir karena ya tadi saya bilang kita menggunakan sistem CAT. Mereka mendaftar dan mereka gugur di tahap pertama. Itu yang tidak bisa kita bantu. Kami sebagai penyelenggara tidak bisa memberikan ekstra nilai. Oh, dia perempuan, kami berikan nilai, tidak. Tetapi kami memberikan aturan peluang adalah ketika keterwakilan perempuan mendaftar kurang dari 2 kali kebutuhan, itu kami perpanjang khusus untuk perempuan. Nah, jadi PR-nya adalah menambah kemampuan dan literasi perempuan terhadap kepemiluan dan dunia penyelenggara untuk terus mengasah diri. Jadi memberikan ruang untuk lebih besar jadi penyelenggara. Gitu. Bahkan sampai diperpanjang hanya untuk perempuan. Iya, diperpanjang itu khusus perempuan. Jadi kalau berdasarkan persentase, istimewa memang perempuan ya. Oh iya, kan lahir dari perempuan. Yes. Jadi berdasarkan persentase 17% di pemilu 2019, di pilkada 2020 itu turun sebanyak 7%, ya kan, untuk PKD-nya. Tapi untuk
Panwascamnya, pemilu 2019 itu tidak ada perempuan. Semuanya 21-nya adalah laki-laki. Pilkada ada di angka 2 orang, pemilu naik jadi 5 orang. Nah, karena penggunaan sistem CAT turun di angka 2. Jadi dari 10%, 24%, saya berharap bisa nih 30% terakhir, tapi ternyata nggak bisa, masih di angka sekitar 10%. Gitu. Semoga di pemilu selanjutnya bisa naik lagi ya. Iya, bisa naik. Ini yang terpilih ya. Tapi kalau pendaftar itu rata-rata sudah di angka 30% ke atas jumlah pendaftar gitu. Kalau tadi tentang perempuan, kalau disabilitas Bu, ada nggak pengawas ad hoc di Tangsel yang disabilitas? Di tahun 2000 pemilu yang di tahun pemilu itu ada ya. Tapi disabilitas memiliki syarat tidak mengganggu pekerjaan. Jadi dia bisa mampu bekerja, tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan pekerjaan sebagai penyelenggara, itu ada gitu. Di salah satu kecamatan itu ada. Jadi kalau misalnya di dalam rekrutmen Panwascam tersebut ada disabilitas, itu memiliki nilai lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain selama dia tidak membutuhkan bantuan dalam melakukan pekerjaan. Berarti tidak diskriminasi ya? Ya, malah dia ada nilai lebih. Nah, nilai lebihnya itu untuk disabilitas, bukan untuk perempuan. Iya. Betul. Ada yang di iya. Sementara Cowok, iya. Serpong juga termasuk. Serpong juga ada nggak sih? Ada dulu yang ini kakinya bukan kakinya kurang berjalan. Oh iya. Itu motornya kalau saya roda 3. Iya, motornya juga roda 3. Tapi dia bisa bekerja. Bisa, ya? Nah, itu kan dia nggak butuh bantuan untuk melakukan pekerjaannya. Tidak pakai tongkat juga ya? Berjalan biasa. Enggak, biasa. Pakai Bu, pakai tongkat ya. Waktu itu ya. Tapi kata gue dia masuk sesekali. Ya. Sesekali sih ya. Oke, tadi perempuan, disabilitas. Nah, kelompok rentan lainnya mungkin Bu, kalau disabilitas di TPS juga kan sudah ada aturannya ya. TPS harus ramah disabilitas, akses bisa gitu. Selain itu Bu, mungkin lansia, apa permasalahan yang Ibu ketahui tentang lansia? Iya, ini yang menjadi topik aku kayaknya lebih semangat untuk bahas tentang lansia ya. Karena kalau disabilitas sudah banyak orang berbicara tentang disabilitas sampai dia dilindungi oleh beberapa aturan. Karena orang banyak sudah konsen ke disabilitas. Perempuan juga menjadi salah satu topik yang banyak diperbincangkan oleh beberapa masyarakat tentang keterwakilan dan mendorong keterwakilan perempuan. Gitu kan. Dengan beberapa aturan akhirnya muncullah di undang-undang untuk memperhatikan keterpenuhan 30% perempuan. Nah, lansia ini yang jadi PR nih. Menurut saya, aku merasa seksi ketika berbicara tentang lansia. Karena lansia ini banyak PR yang ternyata jumlahnya yang banyak ya. Sekarang berapa dia jumlahnya? Kalau lansia kan dibagi 4 ya. Lansia nih ya. Pralansia, lansia, lansia, sangat lansia. Lansia tua. Lansia tua. Lansia tua. Kalau lansia tua itu kan dari jumlah DPT pemilihan tahun 2024 itu kan 1.058.000 sekian. Jadi di angka lansia tua itu 7.282. Itu yang paling banyak. Kalau itu yang paling tua ya. Paling tua itu kategori umur sekitar 80 sampai 110 ya. 110. Itu 7.000 orang. Itu sedangkan kategori lansia itu, pralansia itu dikatakan umur 45 tahun itu sudah pralansia. Pralansia dan lansia sendiri dikatakan umur 60 tahun. 80 ke 100 saja banyak 7.000 ya? 7.000. Dari 60. Iya, apa kalau data dari 60 kita harus bisa melihat. Nah, ini PR-nya adalah tingginya penyakit yang
belakangan ini muncul dan menyerang di umur-umur 50 tahun adalah Alzheimer. Tahu ya? Alzheimer tuh ini ingatan ya. Iya, terkadang seseorang menjadi lupa akan Kita dirinya. yang pernah lansia loh, Bu. Enggak, saya masih 39 tahun, belum. Masih lama. Kita. 39. Jadi PR-nya adalah banyak yang penyakit Alzheimer yang tinggi terhadap orang-orang pralansia di angka 50 tahun itu sudah banyak Alzheimer. Alzheimer itu jadi salah satu penyakit yang sekarang sedang banyak diteliti oleh beberapa penelitian bahwa ini belum ketemu nyembuhinnya, belum ketemu Itu penyembuhan. pikun bukan? Ya seperti pikun itu kan kadang-kadang suka lupa sesaat. Nah kalau ini dia pure lupa semuanya. Oh gitu. Iya, dia lupa jati dirinya, dia lupa dan Ya, itu istri. iya, kalau istri langsung punya istri lagi ya. Enggak. Jadi kayak dia lupa karakter dirinya gitu. Kalau berbicara tentang ini kan ke dunia kesehatan ya, cuman yang saya ketahui adalah ketika dia ini kambuh-kambuhan kadang di rentang waktunya itu semakin sempit. Jadi tahun ini saya Alzheimer dan saya kambuh di sekitaran sadar tuh sekitaran 5-6 jam tuh sadar. Sisanya saya lupa. Tahu-tahu kabur dari rumah, menganggap ini bukan rumahnya, rumah saya ada di sana. Jadi ini penyakit yang mungkin menjadi perhatian ya gitu. Dan sekarang kan banyak panti-panti jompo juga ya, Met. Ya. Kalau nggak salah di Loksus itu. pemilu itu Loksus. Pemilu Loksus 3. 3, tapi pilkada Ada 1. 1. 1 itu juga Bukan. Jadi gini, kalau 1 di pilkada itu, Bu, bukan tentang lansia, tapi tentang bagaimana si Loksus ini warga Tangsel yang atau warga Tangsel yang tinggal di pondok pesantren. Jadi bukannya lansia kan, lansia. Jadi umur pemilih pemula 17 tahun ke atas ternyata masih ada yang tinggal di pondok, ngabdi jadi ustadz, terus syarat ketentuannya berlaku untuk menjadi sebuah Loksus, maka dijadikan Loksus. Itu di pesantren Al-Gontori. Padahal di pemilu ada panti jompo ada dua yang panti jompo, 1 yang sama kayak Al-Gontori. Kalau di pemilu, jadi lansianya tuh yang panti jompo pemilu tuh 2, ada satu namanya Panti Ureda. Iya, Panti Ureda. Jadi Ureda, jadi WR disambung Ureda, gitu susah ngomongnya. Panti Ureda ya kan di situ. Satu lagi di Pamulang, itu ada. Jadi kemarin ngawasin juga di sana itu tentang lansia juga banyak. Cuman yang menjadi permasalahan di DPT adalah tidak berdomisili di Tangsel. Iya, karena mereka kan dititipkan. Iya, mereka dititipkan ke panti. Dan rata-rata KTP-nya bukan berdomisili di tempat panti tersebut ada. Bukan di situ. Makanya Jadi di pemilu dijadiin Loksus, di pilkada enggak ya? Ya, karena nggak kurang gitu. Jadi syarat kebutuhannya jadi Loksus itu kurang, kalau nggak salah lebih dari 100 pemilih untuk menjadi sebuah karena dia domisilinya bukan banyak di Tangsel. Ya, kalau pemilu kan ada DPK, ada DPTB, ya mereka masuk di situ barang itu kan cocok gitu, jadi Loksus. Jadi sekarang pas pemilihan enggak. Itu bos. Ya, kalau beberapa hal masuk ke tahapan kampanyenya ya, disabilitas. Sekarang kampanye itu banyak menggunakan teknologi digital. Ya. Nah, jadi kayak menurut saya nggak ramah buat terhadap mereka untuk mengetahui. Entah mulai dari pendengaran yang kurang, gitu kan, mata yang kurang baca, gitu kan. Nah, ini PR besar bagi peserta politik untuk memberikan bagaimana cara berkampanye untuk yang ramah terhadap aturan dari lansia ini. Ya kadang-kadang juga ngikutin anaknya aja. Iya, betul. Ya,
yang perlu masuk lagi dari segi kampanye masuk ke pemungutan. Iya. Pemungutan PR lagi PR buat lagi. lansia. Udah banyak banget yang sekarang kita ketahuin entah saraf kejepit dia bisa jalan gitu Pasti kan. nemuin dong ada Iya. orang tua dibopong sama anaknya ke Iya. TPS, itu Iya. pasti ada. Itu pun harus punya effort dan PR besar buat dia datang ke TPS. Apa sih yang harus menyebabkan mereka datang ke TPS? Dan kadang hanya satu suara, udahlah bapak sakit gitu kan. Dan si petugas TPS juga nggak melakukan penjemputan kan terkadang kan. Itu yang perlu sebenarnya sebagai kita Bawaslu punya data sendiri. Data kita pengawasan sendiri, berapa lansianya, berapa yang butuh bantuan di TPS mana aja atau daerah mana saja yang sudah bisa kita lakukan pemetaan dan memastikan saat melakukan pemilihan KPPS tersebut siap untuk melakukan penjemputan. Koordinasi komunikasi sebetulnya kayak begitu tuh bisa kita lakukan di Bawaslu asal KPU itu bisa memberikan datanya aja. Ya kalau saya sih pengennya kita jangan lagi bergantung hanya Data. memberi KPU data gitu, Data, meminta data KPU, tapi kita belajar dari pemilu yang kemarin, pilkada yang kemarin, dari bisa. 2024, data pengawasan kita, dan ketika kita melakukan rekrutmen di PTPS, mereka harus memberikan kita data lagi terbaru, apakah ada lansia-lansia. Dari sini ya, ini perlu kerjasama antara berbagai divisi sebenarnya. Dari divisi pencegahan dan pengawasan di sini untuk berkoordinasi sama divisi SDM saat melakukan BIMTEK itu yang diminta. Itu pertama kali diminta. Jadi data kita tidak hanya berpatok pada KPU. Nunggu, tapi kita punya. Kita punya data dari 2024 berapa banyak, 2019 berapa banyak. Kalau paling lansia sangat tua aja 7.000, apalagi pralansia dan lansia. Lebih banyak lagi PR kita. Karena dari lansia aja tadi dibilang umurnya 60, pralansia 40, ya kan? Iya benar Bu, ini jadi fokus baru kita ya. Fokus Kemarin kan kita fokusnya ke pemilih pemula, ya kan, 17 tahun. Tapi lansianya ternyata banyak juga permasalahannya. Ya. Pemilih pemula berfokus pada semangat dia untuk mau nyoblos lah, mau ikut berpartisipasi. Tapi ternyata yang sudah punya suara jelas selama ini ternyata tidak terfasilitasi dengan baik. Ada lagi Bang Mehmet, kalau di tahapan-tahapan yang lain terkait lansia, apa permasalahannya? Kalau kemarin bikin dan laporan buat di Bawaslu RI tentang lansia sih sebenarnya belum ada ya. Iya, belum fokus ya, benar. Belum fokus, cuman kita rawat lah, artinya rawat ini kita potensikan, kita petakan. Itu kemarin itu ada 5 dim. Cuman dari 5 dim itu daftar inventarisasi masalah itu ada menyangkut di DPT, ada di kampanye, ada di pemungutan suara gitu. Jadi kalau misalnya mau dibahas semuanya di sini kayaknya agak lama. Sekilas aja ya. Kalau di DPT kemarin itu ada Loksus. Itu sebenarnya udah. Cuman yang menjadi PR kita bersama di Bawaslu Tangsel itu di pemungutan suara. Di situ harus ada, buat saya nih ya pribadi nih ya, harus ada pelatihan khusus menangani lansia yang satu misalnya susah jalan, mata, pendengaran, itu susah, itu harus ada pelatihan khusus KPPS-nya untuk menangani si KPPS. Jadi pelatihan khusus KPPS untuk menangani si lansia tua ya Bu ya, 80 ke 100 ya. Itu ya kategorinya mungkin dari 60 yang lansia tua dan sangat tua. Kalau 80-100 itu 7.000 dan kadang-kadang mereka sudah tidak mau melakukan datang ke TPS gitu kan. Biasanya jemput bola. Dan banyak juga itu sudah kadang-kadang sakit. Ya, rumah sakit itu. Kemarin pemilu juga ada, cuma nggak maksimal. Jadi yang ke rumah sakit ada, cuma nggak maksimal. Karena tidak semua lansia sangat tua itu berada di rumah sakit di Tangsel. Ada yang di Jakarta, Sumantri, Sumonto gitu. Luar negeri. Iya, ada yang keluar negeri. Semakin bisa dia bukan bola.
di DPT, di kampanye, dan paling Pemungutan ini sih Iya, pemungutan suara. pemungutan suara. Kalau di kampanye itu rentannya eksploitasi aja. Gimana tuh? Dan eksploitasi itu kayak tadi dibahas sama Ibu Karin. Ada yang melek informasi lewat gadget. Nah, ini kan nggak bisa nih kalau misalnya lansia yang sangat tua. Cuma ngikut anaknya aja. Iya. Mama, ayo ke TPS. Gitu palingnya. Dia Jadi dia eksploitasi nih. Oh, itu prestasi. Iya, Dia- apalagi sama si jadi partai. konsisten kontestannya aja nggak tahu ya mau iya. milih siapa. Jadi ini misalnya aja nih ya Bu ya, saya nih, misalnya saya anggota partai, ya kan, punya lansia yang sangat tua, Mama ikut anak aja yuk, gitu, biasanya gitu. Apalagi udah diamplopin ya. Nah, udah selesai itu barang. Makanya rentannya udah eksploitasi. menjadi objek yang sangat rentan terhadap money politik. Ya itu satu. Banyak ada, jadi kalau digabung ada 15 tim, jadi satu tahapan 5 tim. Jadi nggak selesai kalau di sini. Nah, ada tahap kedua berarti Ya, nanti ya, yang terakhir. Berapa SKS? Ya selesai. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum ditutup, saya minta dulu Bu Karin untuk memberikan closing statement untuk perbaikan pemilu ke depan, terutama terkait tema kita kali ini. Yang pertama saya ingin berharap bahwa peranan perempuan tentunya bukan hanya menjadi diperhatikan, tapi memiliki keterwakilan yang lebih dari 30%. Dan PR kita terbesar sebagai perempuan adalah menambah kapasitas diri tentang kepemiluan dan penyelenggara. Serta fokus yang belum banyak disentuh adalah lansia. Kita berfokus pada hal-hal yang mungkin bisa memfasilitasi mereka untuk mempermudah memilih, mengetahui, dan untuk memberikan mereka keterbatasan yang menjadi lebih minim saat melakukan pencoblosan di TPS. Itu dari saya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Dari Bang Sama-sama. Mamat ada? Ayo, Bang Nah, Mamat udah mungkin selesai. Cukup ya? Cukup. TPS. Lansia jadi PR ya, Ya, buat siap. divisi, jadi divisi pencegahan. Oke, terima kasih Ibu Karina Permatahati atas insight-nya, dan Bang Mamet, Bang Siap. Ali Taufan telah mendampingi kita. Mehmet Tarudin. Nah, tarik. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk sahabat semua. Dan sebelum ditutup, kita mau mensosialisasikan media sosial Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Di Facebook ada Bawaslu Tangsel, di Instagram bawaslu.kota-tangsel, di X @bawaslu-tangsel, di TikTok Bawaslu Tangsel, Bawaslu Tangsel TV, di YouTube Bawaslu Tangsel TV, dan website kita tangerangselatankota.bawaslu.go.id. Wow, banyak sekali. Banyak ya, lengkap pokoknya. Lengkap, sudah lengkap. Dan humas kita kemarin jadi juara 1 loh. Ya. Jadi edukasi terbaik Bawaslu se-Indonesia. Yang mana aktif Ki, semuanya aktif. Ki. Edukasi, terkait edukasi ya berarti ya. Terima kasih sekali lagi Bu Karin, Bang Mehmet. Sama-sama. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Ngopi tahun depan. Bersama awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Rakyat awas pemilu adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tahun depan. Tahun depan. 2 hari lagi.